Dinda berdiri di depan cermin, mengamati bayangan dirinya dalam balutan kebaya putih yang anggun. Wajahnya berseri, matanya berbinar penuh harapan. Hari ini adalah hari yang sudah lama ia nantikan, hari di mana ia resmi menjadi istri Arman, pria yang telah ia cintai selama bertahun-tahun. Dinda tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seseorang seperti Arman. Lelaki itu adalah tipe pria yang bertanggung jawab, penuh perhatian, dan selalu berhasil membuatnya merasa aman. Sejak mereka bertemu di kampus, Dinda sudah yakin bahwa Arman adalah orang yang tepat untuknya. Pernikahan mereka berlangsung meriah, dihadiri keluarga dan kerabat. Semua orang tersenyum bahagia, memberikan doa dan restu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dinda merasakan tatapan tajam dari seorang wanita setengah baya yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu adalah Busari, ibu mertua Dinda. Dinda sudah sering mendengar cerita tentang Busari dari Arman. Beliau adalah wanita yang tegas, keras, dan tidak mudah percaya pada orang lain, terutama pada menantu perempuan. Namun, Dinda mencoba berpikir positif. Mungkin Busari hanya butuh waktu untuk menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Setelah pernikahan usai, Dinda dan Arman tidak langsung pindah ke rumah sendiri. Arman adalah anak pertama, dan sudah menjadi kebiasaan dalam keluarganya bahwa anak sulung harus tinggal bersama orang tua untuk menemani mereka di masa tua. Dinda menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia berpikir, selama ada Arman di sisinya, semua akan baik-baik saja. Namun, perasaan tidak nyaman mulai muncul sejak malam pertama mereka di rumah mertua. Saat Dinda dan Arman tiba di rumah, Busari menyambut mereka dengan wajah datar. Tidak ada senyum hangat atau ucapan selamat datang yang tulus. Hanya ada tatapan dingin yang membuat Dinda sedikit gelisah. "Kamar kalian di atas," kata Busari singkat. "Jangan lupa, rumah ini punya aturan sendiri." Dinda menelan ludahnya. Ia menoleh ke Arman, berharap suaminya akan menenangkan hatinya. Namun, Arman hanya tersenyum tipis dan menggenggam tangannya, seolah memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Dinda mencoba mengabaikan perasaannya. Ia yakin, seiring waktu, hubungan dengan mertuanya akan membaik. Tapi pagi pertama setelah pernikahan, justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia duga. Ketika Dinda terbangun, ia mendapati Arman sudah tidak ada di sampingnya. Suaminya ternyata sudah bangun lebih awal untuk bersiap pergi bekerja. Dinda buru-buru turun ke bawah untuk mencari sarapan. Tetapi yang ia temukan hanyalah Busari yang berdiri di dapur dengan ekspresi tidak senang. "Kamu tidur nyenyak sekali ya?" Suara Busari terdengar sinis. Di rumah ini tidak ada yang bisa malas-malasan. Menantu harus tahu diri. Dinda terkejut. Ia tidak menyangka akan disambut dengan kata-kata seperti itu di pagi pertamanya sebagai bagian dari keluarga ini. "Maaf Bu, saya tidak tahu harus melakukan apa," jawab Dinda hati-hati. "Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah," kata Busari tegas. "Saya tidak suka rumah berantakan, dan saya tidak mau repot mengurus semuanya sendiri." Dinda terdiam. Ia melirik sekitar dan melihat bahwa rumah itu memang besar dan membutuhkan banyak perhatian. Tetapi, apakah ini berarti semua beban pekerjaan rumah akan jatuh padanya? Belum sempat ia mencerna situasi, Busari sudah menyodorkan lap dan ember kepadanya. Mulai dari membersihkan lantai, "Saya tidak mau ada debu sedikit pun di rumah ini.
ujar Busari. Sebelum meninggalkannya sendiri di dapur, Dinda menggenggam lap di tangannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak keberatan membantu pekerjaan rumah, tetapi ada sesuatu dalam cara Busari berbicara yang membuatnya merasa bukan sekadar menantu, melainkan seperti seorang pembantu. Di luar, matahari bersinar cerah, seakan dunia masih sama seperti kemarin. Namun bagi Dinda, hidupnya baru saja mulai berubah, dan ia tidak yakin apakah perubahan ini adalah sesuatu yang baik atau justru awal dari penderitaan yang panjang. Pagi itu, Dinda mulai memahami bahwa perannya di rumah ini bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seseorang yang harus mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Ia baru saja menyelesaikan menyapu dan mengepel lantai ketika suara Busari kembali terdengar dari dapur. "Dinda, jangan duduk saja, cepat buatkan teh untuk saya," perintahnya tanpa menoleh. Dinda, yang baru ingin mengistirahatkan punggungnya, segera bangkit. Dengan langkah cepat, ia menuju dapur dan mulai menyeduh teh. Ia mencoba tetap tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Saat ia menyajikan teh ke meja makan, Busari mengambil cangkir itu dan menyeruputnya sedikit. Seketika, wajahnya berubah. Tehnya terlalu manis. "Apa kamu tidak tahu cara membuat teh yang benar?" Nada suaranya tinggi, membuat Dinda tersentak. "Maaf Bu, saya akan buatkan yang baru," jawab Dinda pelan. "Tidak usah, saya sendiri saja." Busari bangkit dan berjalan ke dapur dengan ekspresi tidak puas. Dinda hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa seperti tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar di mata mertuanya. Sejak pagi, ia sudah menyapu, mengepel, mencuci piring, dan sekarang dimarahi hanya karena teh. Arman baru saja pulang dari kantor saat Dinda tengah menyetrika pakaian di ruang keluarga. Melihat istrinya berkeringat dan terlihat kelelahan, ia berjalan mendekat. "Dinda, kamu kenapa? Dari tadi sibuk terus?" tanya Arman dengan nada prihatin. Dinda tersenyum tipis, mencoba menutupi kelelahan yang ia rasakan. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya membantu ibu mengurus rumah." Arman mengangguk. Tampaknya tidak menyadari betapa berat beban yang Dinda tanggung. "Baguslah, memang begitu seharusnya menantu." Kata-kata itu menampar hati Dinda. Ia berharap Arman sedikit lebih peka, tetapi suaminya tampaknya menganggap semua ini sebagai hal yang wajar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Dinda sudah harus bangun untuk memasak sarapan, menyiapkan teh untuk Busari, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Setelah itu, ia harus mencuci pakaian, menyapu halaman, dan memastikan semua pekerjaan rumah selesai tanpa celah. Sementara itu, adik iparnya, Rina, yang seumuran dengannya, bisa bersantai seharian. Ia hanya sibuk dengan ponselnya atau keluar rumah untuk bertemu teman-temannya. Setiap kali Dinda meminta bantuan, Rina selalu punya alasan untuk menghindar. "Ih, Kak Dinda, aku kan belum menikah. Kalau sudah jadi istri nanti, barulah aku ikut membantu," ucapnya suatu kali dengan nada manja. Dinda hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Ia tidak mengerti mengapa hanya dirinya yang harus menanggung semua pekerjaan rumah, sementara yang lain bisa hidup dengan bebas. Malam itu, Dinda berbaring di tempat tidur dengan tubuh yang terasa remuk. Ia menoleh ke arah Arman yang sudah tertidur pulas. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Sampai kapan ia harus bertahan dalam kondisi seperti ini? Dinda terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih terasa lelah setelah hari-hari penuh pekerjaan rumah yang tiada habisnya. Namun, ia tahu
bahwa jika ia tidak bangun lebih dulu, Bu Sari akan masuk ke kamarnya dan membangunkannya dengan nada ketus seperti hari-hari sebelumnya. Dengan langkah gontai, Dinda menuju dapur dan mulai memasak sarapan. Tangannya bergerak cepat menyiapkan nasi goreng dan teh hangat untuk mertua serta suaminya. Ia baru saja menyelesaikan semuanya ketika suara Bu Sari terdengar dari ruang tengah. "Kenapa lama sekali? Kamu pikir di rumah ini semuanya bisa santai?" Dinda terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. "Maaf Bu, saya baru selesai memasaknya." Bu Sari mendekati meja makan dan mengambil sendok, mencicipi nasi goreng yang telah Dinda buat. Hanya dalam hitungan detik, ekspresi tidak puas muncul di wajahnya. "Kenapa hambar begini? Kamu ini tidak bisa memasak atau memang sengaja mau bikin saya tidak berselera makan?" bentaknya sambil meletakkan sendok dengan kasar. Dinda menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia sudah melakukan yang terbaik. Tetapi sepertinya di mata mertuanya tidak ada satupun yang benar. Saat itu, Arman turun dari lantai atas. Ia melihat ibunya dan Dinda di meja makan, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Dinda menoleh ke arah suaminya, berharap ia akan membela atau setidaknya menenangkan ibunya. Namun, Arman hanya mengambil piringnya sendiri dan mulai makan seolah tidak terjadi apa-apa. Dinda merasa dadanya sesak. "Arman," panggilnya pelan. Dinda menatap suaminya dengan ragu, lalu menguatkan hatinya untuk berbicara. "Menurutmu, masakanku hambar?" Arman mengunyah makanannya dengan tenang, lalu menjawab, "Biasa saja, kok." Jawaban itu membuat hati Dinda semakin sakit. Ia berharap Arman akan sedikit berpihak kepadanya. Tetapi nyatanya, suaminya hanya bersikap netral, bahkan terkesan tidak peduli. Bu Sari mendengus sinis. "Lihat, suamimu saja bilang biasa saja, bukan enak. Artinya, memang kamu tidak bisa masak. Mulai sekarang, aku saja yang memasak, daripada harus makan makanan yang rasanya tidak jelas." Dinda ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin. Tetapi ia tahu bahwa berbicara hanya akan membuatnya semakin disalahkan. Setelah sarapan selesai, Dinda kembali ke dapur untuk mencuci piring. Rina, adik iparnya, masuk sambil membawa piring kotornya dengan santai. "Kak Dinda, nanti sore aku mau pergi dengan teman-temanku ya. Tolong setrikakan bajuku yang ada di jemuran," katanya dengan nada ceria. Dinda menoleh ke arahnya. "Rina, kamu kan bisa menyetrika sendiri. Aku sudah banyak pekerjaan di rumah ini." Rina cemberut. "Ya ampun, Kak, aku kan masih muda, masih belum menikah. Itu tugas menantu dong." Dinda menghela napas panjang. Lagi-lagi, ia harus menanggung semua pekerjaan rumah tanpa bantuan siapapun. Ketika malam tiba, Dinda memberanikan diri untuk berbicara dengan Arman. "Mas, aku capek," ucapnya lirih saat mereka sudah di kamar. Arman, yang sedang melihat ponselnya, hanya melirik sekilas. "Kenapa? Aku merasa seperti pembantu di rumah ini. Semua pekerjaan rumah aku yang lakukan. Ibumu tidak pernah menganggapku sebagai menantu, hanya sebagai seseorang yang bisa disuruh-suruh." Dinda berusaha menahan tangisnya. Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Sabar saja, Din. Ibu memang begitu. Nanti lama-lama kamu akan terbiasa." "Tapi, Mas," Arman menempelkan jarinya di bibir Dinda, "jangan memperumit keadaan. Ibu sudah tua. Jangan buat masalah dengannya. Kamu istri yang baik kan?" Dinda
tertegun. Dadanya terasa sesak mendengar kata-kata itu. Jadi, begini cara Arman melihatnya. Seorang istri yang harus diam dan menerima semuanya. Meskipun itu menyakitkan, malam itu Dinda menangis dalam diam. Suaminya ada di sampingnya. Tetapi rasanya ia begitu jauh. Hari-hari berlalu dan beban yang ditanggung Dinda di rumah mertua semakin memberatkan. Pagi itu, ia terbangun lebih awal dari biasanya. Karena Bu Sari telah menyiapkan daftar tugas panjang yang harus diselesaikan hari itu. Dinda merasakan kecemasan di perutnya sebelum ia pun melangkah ke dapur. Begitu memasuki ruang makan, Dinda disambut tatapan tajam Bu Sari yang sudah menunggu dengan secari kertas di tangannya. Ini tugas-tugas untuk hari ini. Pastikan semua selesai tepat waktu. Ya, kata Bu Sari dengan nada kaku. Seolah setiap kesalahan adalah dosa yang harus dihukum. Dinda membaca daftar itu. Di antaranya terdapat tugas-tugas yang tidak hanya berkutat di dalam rumah, tetapi juga di luar. Mencuci mobil, membersihkan pekarangan yang luas, dan mengatur ulang tumpukan barang di gudang. Daftar itu tampak seolah tak berujung. Dengan perasaan berat, Dinda memulai hari. Ia menyapu teras, membersihkan kaca jendela, dan bahkan mengecat pagar yang mulai luntur. Namun, setiap kali ia merasa sejenak lega, Bu Sari selalu muncul dengan tugas baru yang membuatnya tak punya waktu untuk beristirahat. Siang harinya, ketika Dinda tengah mencuci baju, Rina kembali datang dengan wajah santai. Kali ini, Rina tak hanya meminta bantuan, melainkan menyindir kelelahan Dinda. "Ah, Kak Dinda, kamu sudah seperti robot. Coba deh, sesekali istirahat. Tapi jangan khawatir. Nanti ibu pasti berikan tugas tambahan lagi kalau kamu terlalu lama bermalas-malasan." Ejek Rina sambil tertawa kecil. Kata-kata Rina membuat hati Dinda semakin perih. Ia merasa semakin terasing, seolah tak ada seorang pun di keluarga yang mengerti penderitaannya. Sore itu, saat Dinda tengah menggosok lantai, Bu Sari kembali datang dengan ekspresi marah. "Kamu pikir dengan sekadar menggosok lantai, kamu sudah cukup? Rumah ini harus tampak sempurna setiap saat. Kamu harus lebih cepat dan teliti." Kata-kata itu disampaikan dengan keras, membuat Dinda hampir kehilangan kendali. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia telah bekerja sekuat tenaga, namun Bu Sari tidak mau mendengar. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Dinda duduk termenung di pojok ruang tamu. Arman telah pun terlelap, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah desahan napasnya yang berat. Di tengah kesunyian, Dinda merenung. Ia tahu bahwa perlakuan seperti ini semakin buruk setiap harinya. Rasa penat dan keputusasaan mulai merasuk, dan ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam bayang-bayang tuntutan yang tiada henti. Namun, di balik kelelahan itu, di dasar hatinya tumbuh benih keberanian. Dinda mulai berpikir, adakah cara untuk mengubah nasibnya? Meski bayang-bayang penderitaan semakin tebal, ia perlahan menyadari bahwa mungkin sudah tiba saatnya untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Dinda terbangun dengan tubuh yang masih terasa remuk akibat pekerjaan rumah yang tiada henti. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada perasaan lelah yang bukan sekadar fisik. Ia mulai muak dengan perlakuan Bu Sari dan sikap diam Arman. Ketika ia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, Bu Sari sudah duduk di meja makan dengan wajah tak bersahabat. "Kemarin kamu lupa menyetrika baju Rina. Lain kali jangan lalai. Menantu di rumah ini harus tahu tugasnya," kata Bu Sari tanpa basa-basi. Dinda
yang biasanya hanya menunduk dan menerima perintah, kali ini merasa hatinya berontak. Ia berhenti menuangkan teh dan menatap mertuanya. "Bu, saya sudah mengerjakan banyak hal setiap hari. Kenapa Rina tidak bisa menyetrika bajunya sendiri?" Suaranya terdengar tegas. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan di rumah ini. Ruangan mendadak sunyi. Rina, yang sedang memainkan ponselnya di meja, melirik sekilas dengan ekspresi terkejut. Bu Sari memicingkan mata, seolah tak percaya Dinda berani membantahnya. "Apa kamu bilang?" Nadanya menajam. Dinda meneguk ludah, tetapi ia tidak mundur. "Saya menantu di rumah ini, Bu, bukan pembantu." Suasana semakin tegang. Bu Sari meletakkan sendoknya dengan kasar. "Kalau kamu mau tinggal di rumah ini, kamu harus patuh. Jangan berani-berani melawan saya." Suaranya meninggi. Dinda mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan semua yang selama ini ia pendam. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, Arman muncul dari tangga. "Ada apa ini?" tanyanya sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Bu Sari segera mengadu. "Istrimu mulai berani melawan. Dia tidak mau mendengar perkataan saya." Arman menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Dinda. "Dinda, kenapa sih?" "Sudahlah, jangan bikin masalah." Dada Dinda terasa sesak. Lagi-lagi, suaminya tidak berpihak padanya. Seolah semua ini hanyalah masalah sepele yang bisa diabaikan. "Mas, aku cuma ingin diperlakukan dengan wajar. Aku bukan pembantu di rumah ini." Dinda berkata lirih, namun tetap tegas. "Tapi kamu menantu. Sudah sewajarnya menantu membantu mertua, Din," kata Arman tanpa ekspresi. Kata-kata itu bagai pukulan telak di hati Dinda. Ia sadar bahwa harapannya untuk mendapatkan pembelaan dari suaminya hanyalah ilusi. Bu Sari tersenyum sinis. "Kalau kamu merasa keberatan, pintu rumah ini selalu terbuka. Tidak ada yang memaksa kamu tinggal di sini." Dinda menatap mertuanya dengan mata berkilat marah. "Kalau begitu, saya akan pikirkan baik-baik." Semua orang terdiam. Bahkan Rina, yang biasanya penuh komentar, hanya bisa melongo. Untuk pertama kalinya, Dinda tidak merasa takut. Ia tahu bahwa kata-katanya barusan adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia tidak akan selamanya diam. Jika rumah ini tidak bisa menjadi tempat yang menghargainya, maka mungkin sudah waktunya ia mencari jalan lain. Dinda mengurung diri di kamar setelah pertengkarannya dengan Bu Sari. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Kata-kata mertuanya masih terngiang di telinganya. "Kalau kamu merasa keberatan, pintu rumah ini selalu terbuka." Ia ingin pergi, ingin meninggalkan rumah ini dan kehidupan yang membuatnya merasa seperti pembantu, bukan seorang istri. Tapi kemana? Ia tidak memiliki pekerjaan, tidak punya tempat untuk dituju. Orang tuanya tinggal di desa, dan ia tidak ingin pulang dengan membawa rasa malu. Pintu kamar terbuka, dan Arman masuk dengan wajah kusut. "Kamu kenapa sih, Din? Kenapa harus memperumit keadaan?" tanyanya. Suaranya terdengar lelah. Dinda menatapnya dengan perasaan sakit. "Mas, menurutmu aku memperumit keadaan?" Arman duduk di tepi ranjang, menghela napas. "Ibu memang galak, aku tahu. Tapi dia itu sudah tua, Din. Dia butuh perhatian dan bantuan. Kita sebagai anak dan menantu harus mengerti itu." Dinda tersenyum miris. "Mengerti, Mas? Aku sudah melakukan segalanya. Aku bangun paling pagi, tidur paling malam. Aku mengurus rumah ini sendirian. Sementara Rina bisa santai,
Sementara ibu tidak pernah puas. Aku lelah, Mas. Arman mengusap wajahnya. Tampak tidak tahu harus berkata apa. Kalau kamu lelah, ya istirahat saja sebentar. Jangan terlalu dipikirin, jawabnya asal. Dinda menatapnya dengan perasaan yang semakin hancur. Suaminya tidak mengerti. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, tetapi juga hatinya. Ia merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Mas, aku ingin kita tinggal sendiri. Cari rumah kontrakan, rumah kecil pun tidak apa-apa. Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu, tanpa harus ditekan seperti ini setiap hari. Suara Dinda penuh harap. Namun, Arman langsung menggeleng. Tidak bisa, Din. Ibu butuh kita. Kalau kita pergi, siapa yang akan bantu dia? Dinda tertawa kecil. Tapi ada air mata yang mulai mengalir di pipinya. Siapa yang butuh kita, Mas? Atau lebih tepatnya, siapa yang butuh aku untuk terus disuruh-suruh? Arman terdiam. Ia tidak membantah, tetapi juga tidak memberikan jawaban. Dinda menghapus air matanya dan berdiri. Aku akan tetap di rumah ini untuk sementara. Tapi aku akan cari jalan keluar, Mas. Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya. Arman hanya menatapnya, tidak mencoba menghentikannya, tidak mencoba membela dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda mulai menyusun rencana untuk keluar dari jeratan rumah ini. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari ia akan bebas. Setelah percakapan dinginnya dengan Arman, Dinda merasa hatinya semakin mantap. Ia tidak bisa terus-terusan bertahan di rumah ini tanpa kepastian. Jika suaminya tidak bisa membelanya, maka ia harus mencari cara untuk membela dirinya sendiri. Keesokan paginya, ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, memasak sarapan, mencuci pakaian, dan menyapu rumah. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi mengerjakan semuanya dengan penuh kepasrahan. Ia melakukannya sambil berpikir, menyusun rencana untuk membebaskan dirinya dari penderitaan ini. Siang harinya, saat Busari dan Rina sedang tidur siang, Dinda masuk ke kamar dan mengambil ponselnya. Ia mulai mencari pekerjaan secara online. Apapun yang bisa ia lakukan dari rumah tanpa perlu sepengetahuan Busari. Tangannya gemetar saat mengetik kata kunci di mesin pencari. Pekerjaan freelance dari rumah. Beberapa iklan pekerjaan muncul, kebanyakan menulis artikel, mengisi survei, dan menjadi asisten virtual. Dinda mengklik salah satu tautan dan mulai membaca. Ia tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus mulai dari sesuatu. Saat sedang sibuk mencari informasi, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Apa yang kamu lakukan? Dinda tersentak dan buru-buru menutup layar ponselnya. Busari berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Wajahnya penuh curiga. Tidak, Bu. Saya hanya melihat-lihat sesuatu, jawab Dinda gugup. Busari berjalan masuk dan menatapnya tajam. Jangan coba-coba melakukan hal yang tidak perlu. Pekerjaanmu ada di rumah ini, bukan main-main dengan ponsel. Dinda menggigit bibirnya, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa dirinya bukan budak. Tetapi ia tahu bahwa melawan secara langsung hanya akan membuat hidupnya semakin sulit. Setelah Busari pergi, Dinda kembali melihat layar ponselnya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengetik pesan kepada salah satu penyedia pekerjaan freelance. Saya tertarik dengan pekerjaan ini. Apakah masih tersedia? Ia menekan tombol kirim
dengan hati berdebar. Langkah kecil, tapi ini adalah awal dari kebebasannya. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan harapan dan ketakutan. Setelah mengirim pesan kepada penyedia pekerjaan freelance, ia terus mengecek ponselnya dengan perasaan cemas. Apakah ia akan mendapat kesempatan? Apakah ini bisa menjadi jalannya untuk keluar dari rumah ini? Keesokan harinya, ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Dengan tangan gemetar, Dinda membuka pesan itu. "Terima kasih telah menghubungi kami. Kami membutuhkan seseorang untuk menulis artikel ringan dan menginput data. Tidak perlu pengalaman, asalkan mau belajar. Jika tertarik, kami bisa mulai dengan proyek kecil terlebih dahulu." Dinda menahan napas. Ini adalah kesempatan yang ia cari. Tanpa pikir panjang, ia membalas pesan tersebut. "Saya tertarik. Apa yang harus saya lakukan?" Beberapa menit kemudian, ia mendapat balasan dengan instruksi untuk mengetik sebuah artikel singkat sebagai uji coba. Namun, ada satu masalah. Ia hampir tidak pernah menggunakan laptop sejak menikah, dan ia tidak tahu harus mengetik di mana. Satu-satunya perangkat yang ia miliki adalah ponsel. Dinda menghela napas panjang. Jika ini adalah jalannya, maka ia harus menemukan cara untuk melakukannya. Saat malam tiba dan semua orang sudah tertidur, Dinda duduk di pojok kamar dengan ponselnya. Dengan penuh kesabaran, ia mulai mengetik artikel uji coba menggunakan aplikasi catatan di ponselnya. Jari-jarinya terasa kaku, tetapi semangatnya jauh lebih kuat daripada kelelahan yang mendera. 1 jam berlalu, 2 jam. 2 jam, akhirnya, dengan mata yang mulai mengantuk, ia selesai menulis dan mengirimkan pekerjaannya. Dinda menatap layar ponselnya dan tersenyum tipis. Ini mungkin hanya langkah kecil, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi hanya menjadi menantu yang diperlakukan seperti pembantu. Ia sedang menuju sesuatu yang lebih besar, masa depan yang lebih baik. Sekarang, ia hanya perlu menunggu dan melihat kemana jalan ini akan membawanya. Pagi itu, Dinda bangun dengan perasaan gelisah. Setelah mengirim artikel uji coba semalam, ia terus-menerus mengecek ponselnya. Apakah pekerjaannya diterima? Apakah ini benar-benar bisa menjadi jalannya menuju kebebasan? Namun, ia tidak bisa terus-menerus memikirkan hal itu. Pagi seperti biasa, tetap menunggunya membuat sarapan, menyapu rumah, dan memastikan Bu Sari tidak punya alasan untuk marah. Saat ia sedang mencuci piring, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Dengan cepat, ia mengeringkan tangannya dan membukanya. "Artikel uji coba Anda sangat baik. Kami ingin menawarkan pekerjaan dengan bayaran per artikel. Jika bersedia, Anda bisa mulai segera." Dinda hampir tidak bisa menahan senyum. Ini adalah kabar baik yang ia tunggu-tunggu. Tanpa ragu, ia segera membalas pesan itu. "Saya bersedia. Terima kasih atas kesempatannya." Namun, di tengah kebahagiaannya, ia tidak menyadari bahwa seseorang memperhatikannya. Ngapain senyum-senyum sendiri? Suara Rina membuat Dinda tersentak. Ia buru-buru mengunci layar ponselnya dan menoleh. Rina berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan bersedekap. Ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Enggak, cuma lihat sesuatu," jawab Dinda berusaha santai. Rina melangkah mendekat. "Kamu sembunyiin sesuatu ya? Jangan-jangan kamu lagi cari kerja di belakang ibu?" Jantung Dinda berdetak lebih cepat. "Enggak kok, Rina." Namun, Rina tidak mudah percaya. Dengan cepat, ia meraih ponsel Dinda dari meja sebelum Dinda sempat mencegahnya.
"Rina, jangan!" Dinda berusaha merebutnya kembali. Tetapi Rina lebih cepat. Mata Rina membesar saat membaca pesan di layar. "Wah, benar dugaan aku. Kamu kerja diam-diam. Hahaha. Kalau ibu tahu, pasti dia bakal ngamuk." Dinda merasakan darahnya berdesir. Ia tahu, Rina bukan tipe orang yang akan diam saja setelah mengetahui sesuatu. "Rina, tolong jangan bilang ke ibu," pinta Dinda. Suaranya penuh harap. Rina tersenyum miring. Bisa aja aku nggak bilang. Tapi ada syaratnya." Dinda menggigit bibir. "Apa?" Rina memainkan ponsel Dinda di tangannya. "Mulai sekarang, setiap kali aku butuh bantuan, kamu harus selalu siap. Kalau aku malas cuci baju, kamu yang cuci. Kalau aku nggak mau beresin kamar, kamu yang beresin. Gimana?" Dinda menatap adik iparnya dengan perasaan marah bercampur putus asa. Rina tidak lebih baik dari Busari. Ia juga ingin memanfaatkannya. Namun, sebelum Dinda sempat menjawab, suara lain terdengar dari belakang mereka. "Apa yang kalian bicarakan?" Busari berdiri di ambang pintu dapur dengan ekspresi curiga. Dinda langsung merasakan napasnya tercekat. Rina tersenyum licik. "Gak ada apa-apa, Bu. Cuma ngobrol-ngobrol aja." Busari menatap mereka bergantian, lalu mengalihkan pandangannya pada Dinda. "Kamu nggak sembunyikan sesuatu kan?" Dinda menggeleng cepat. "Enggak, Bu." Busari tampak masih ragu, tetapi akhirnya berbalik dan pergi. Begitu Busari menghilang, Rina menatap Dinda dengan tatapan penuh kemenangan. "Jadi, gimana? Setuju sama syarat aku?" Dinda mengepalkan tangannya. Ia ingin melawan, ingin menolak. Tetapi jika ia menolak, maka Rina pasti akan membocorkan rahasianya pada Busari. Dengan berat hati, Dinda mengangguk. Rina tersenyum puas. "Bagus. Mulai sekarang, kamu ada di bawah kendali aku." Dinda merasakan hatinya semakin hancur. Ia pikir ia sudah mulai menemukan jalan keluar. Tetapi sekarang, ia justru terjebak dalam permainan baru. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari rumah ini. Dengan atau tanpa sepengetahuan mereka. Malam itu, Dinda duduk di kamar dengan perasaan yang campur aduk. Ia sudah melangkah sedikit menuju kebebasan. Tapi sekarang, Rina menahannya dengan ancaman. Jika ia terus menuruti adik iparnya, ia hanya akan semakin terjebak. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan Busari tahu tentang pekerjaannya. Ia tahu pasti, mertuanya akan langsung melarangnya dan memperlakukannya lebih buruk lagi. Dinda menatap ponselnya. Ia baru saja menerima tugas artikel baru, dan ia tidak boleh membiarkan apapun menghentikannya. Ia mengingat tekadnya, ia harus keluar dari rumah ini. Sejak saat itu, Rina semakin seenaknya memperlakukan Dinda. Ia sengaja membuat berantakan kamarnya, hanya agar Dinda yang membereskannya. Ia juga sering meminta Dinda mengerjakan tugas-tugas kecilnya, dari mencuci sepatu hingga mengambilkan camilan di malam hari. Dinda merasa seperti budak yang kini memiliki dua majikan, Busari dan Rina. Namun, di tengah semua itu, ia tetap bekerja diam-diam. Setiap malam, saat semua orang tidur, ia akan mengetik artikel di ponselnya, mengumpulkan sedikit demi sedikit penghasilan. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Siang itu, Busari sedang duduk di ruang tamu. Sementara Rina asyik bermain ponsel di sampingnya. Dinda, yang baru saja menyelesaikan cucian, hendak kembali ke kamar saat tiba-tiba suara Rina menggema. "Bu, lihat ini." Dinda berhenti di tempat. Ia melihat Rina menunjukkan sesuatu di ponselnya kepada Busari.
dan wajah mertuanya langsung berubah marah. "Apa ini?" Suara Bu Sari meninggi. Dinda merasa tubuhnya membeku. "Kamu kerja diam-diam di belakang saya." Bu Sari menatap Dinda dengan penuh amarah. "Jadi selama ini kamu sibuk main ponsel? Karena ini, kamu pikir kamu bisa cari uang sendiri dan kabur dari rumah ini?" Dinda merasakan darahnya berdesir. Ia menatap Rina dengan kemarahan yang tidak bisa lagi ia tahan. "Kamu janji gak bakal bilang." Rina hanya tertawa kecil. "Maaf ya Din, aku bosan. Jadi aku kasih tahu ibu aja. Lagian, kalau kamu kabur, siapa yang bakal disuruh-suruh di rumah ini?" Dinda mengepalkan tangannya. Ia sudah muak. "Kenapa Dinda? Kamu sudah gak betah di rumah ini?" Bu Sari mendekat dengan mata menyala. "Kalau kamu memang gak suka di sini, pergi saja. Rumah ini bukan hotel." Dinda menelan ludah. Ini dia kesempatan yang ia tunggu. Ia mengangkat dagunya, menatap mertuanya tanpa rasa takut. "Baik Bu, saya akan pergi." Ruangan itu mendadak sunyi. Bu Sari terbelalak. "Apa?" Arman, yang baru saja turun dari kamar, mendengar percakapan itu dan langsung menghampiri mereka. "Apa maksudnya ini?" Dinda menoleh ke suaminya. "Mas, aku sudah capek diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Aku sudah cari pekerjaan sendiri. Dan aku bisa mandiri. Aku nggak akan tinggal di sini lagi." Arman terlihat bingung. "Tapi Din, kamu mau kemana?" Dinda menarik napas dalam. Ia sudah mempersiapkan ini. Dengan penghasilan yang sudah mulai stabil, ia bisa mencari tempat kecil untuk ditinggali sementara. "Aku sudah punya rencana," jawabnya. "Aku nggak mau hidup seperti ini terus." Bu Sari mendengus marah. "Pergi saja kalau begitu. Dasar menantu nggak tahu diuntung." Dinda tidak peduli lagi. Dengan cepat, ia masuk ke kamar, mengambil tasnya, dan mulai mengemasi barang-barangnya. Arman mengikutinya. "Dinda, jangan gegabah," katanya cemas. "Kita bisa bicarakan ini." Dinda menatap suaminya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan cinta yang dulu pernah ada. Ia hanya melihat seorang pria yang membiarkannya menderita selama ini. "Mas, nggak pernah membela aku. Aku selalu sendirian di rumah ini," katanya pelan. "Aku nggak bisa terus seperti ini." Arman terdiam, seolah menyadari kebenaran kata-katanya, tapi ia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dengan langkah tegap, Dinda keluar dari kamar. Ia melewati Bu Sari dan Rina yang masih duduk di ruang tamu. Ia menatap mereka untuk terakhir kali. "Terima kasih atas segalanya, Bu. Saya pergi." Bu Sari hanya mendengus. Rina masih terlihat terkejut. Mungkin tidak menyangka Dinda benar-benar akan pergi. Saat Dinda melangkah keluar dari rumah itu, angin sore menyambutnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi menantu yang diperlakukan seperti pembantu. Ia adalah Dinda, wanita yang berani memperjuangkan hidupnya sendiri.